Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 71. Sebuah kode. 3 bulan kemudian. Bagaimana kondisimu sekarang? Apa masih sering mengalami mimpi buruk? Apa kita perlu pergi ke psikiater lagi? Tanya Zeus bertepatan dengan waktu konseling Helios yang ketiga. Sudah lewat dari 3 bulan setelah hari pertama Helios pergi ke psikiater. Seharusnya bulan ini wanita itu pergi lagi untuk konsultasi yang ketiga, untuk menanyakan seberapa besar kemajuan kesehatan mentalnya setelah 3 bulan berlalu. Tidak perlu, Mas. Aku sudah jarang mengalami mimpi buruk kok. Aku perhatikan paling-paling 1 minggu sekali aku mengalami mimpi buruk. Mungkin tidak lama lagi aku akan segera sembuh. Tolak Helios merasa kesehatan mental akibat dari trauma yang ia alami sebelumnya sudah semakin membaik. Apa kau yakin? Kalau tidak, 1 kali lagi saja. Ini untuk yang terakhir kalinya kau pergi ke psikiater. Setidaknya untuk memastikan agar kita yakin. Ujar Zeus membujuk. Tidak perlu, Mas. Aku sudah sangat-sangat yakin kalau aku akan segera sembuh meski tanpa pergi ke psikiater lagi. Sanggah Helios mantap. Bulan pertama setelah pergi ke psikiater, Helios masih sering mimpi buruk. Sama seperti sebelumnya yang tidak mengenal waktu tidur. Entah siang atau malam, mimpi itu kian menjaya alam mimpinya. Namun di bulan kedua, setelah kembali ke konsultasi, mimpi di siang hari mulai berkurang secara perlahan. Hingga di bulan ketiga, mimpi di siang hari benar-benar hilang dan di malam hari pun perlahan mulai hilang. Bahkan sekarang hanya mengalami mimpi buruk setiap minggu 1 kali. Baiklah, kalau kau sudah merasa sangat yakin, aku bisa apa? Aku hanya berharap kalau kau bisa benar-benar sembuh. Dengan begitu, baik aku maupun kau akan merasa tenang dan tidak terus terbayang-bayang masa lalu. Zeus menyentuh jemari Helios dan mengecupnya perlahan. Helios langsung menutup mulutnya, merasa sesuatu akan keluar dari dalam sana. Kenapa? Apa kau sakit? Tanya Zeus khawatir. Helios menggeleng tanpa berniat untuk menjawab. Kemudian ia lekas berdiri dan berlari ke arah kamar mandi. Sampai di sana, ia berlutut di depan kloset dan memuntahkan isi perutnya. Sayang, Zeus terkejut. Ia berlari dan ikut berlutut. Helios kembali memuntahkan isi perutnya. Kau kenapa, sayang? Tanya Zeus sambil mengusap lembut punggung Helios. Tangan Helios menekan sebuah tombol dan sepersekian detik kemudian air keluar membersihkan kloset dari bekas muntahan. Dengan napas yang terengah-engah, Helios menjatuhkan tubuhnya ke lantai dan duduk. Ia mengusap keringat di dahi dengan menggunakan lengannya. Kita ke rumah sakit ya? Ajak Zeus sambil menyeka sudut bibir dan tangannya berpindah menyeka keringat yang membasahi dahi istrinya. Tidak, Mas, aku baik-baik saja. Aku hanya mual dan sedikit pusing. Tolak Helios sambil menjatuhkan kepalanya ke bahu sang suami. Tapi yang aku lihat tidak begitu. Aku takut terjadi sesuatu pada kesehatanmu. Ujar Zeus khawatir. Ia tidak bisa mempercayai ucapan yang keluar dari mulut sang istri, sedangkan bola matanya menangkap bagaimana kondisi istrinya saat ini. Daripada nanti ia menyesal, lebih baik ia membujuk agar Helios mau dibawa ke rumah sakit. Percayalah, Mas, aku yang paling tahu bagaimana kondisi tubuhku. Aku hanya mual dan pusing saja. Aku yakin setelah berbaring dan istirahat, aku akan merasa lebih baik. Balas Helios meyakinkan. Ya sudahlah, tapi kalau kamu merasa ada yang tidak beres dengan tubuhmu, kau harus janji akan mengatakannya langsung padaku. Pinta Zeus takut Helios akan diam ketika merasa kurang sehat. Iya, aku janji. Balas Helios mengangguk. Helios beranjak bangun dibantu oleh sang suami. Ia berdiri di depan wastafel dan berkumur.
Lalu Zeus langsung mengangkat tubuhnya keluar, membarungkan tubuh istrinya di atas tempat tidur dan menyeliputinya sebatas dada. Lalu ia hendak beranjak pergi dan sepertinya lupa untuk berpamitan. "Kau mau kemana, Mas?" tanya Helios. Entah mengapa ia ingin selalu berada di dekat sang suami. "Aku mau ke bawah sebentar mau ambil minum. Bukankah kau haus?" Saut Zeus sambil menunjuk ke arah pintu. "Tidak boleh. Telepon Mbok Baria atau Mbak Dede saja untuk mengantarkan minum," serga Helios menggebu. "Kenapa? Apa kau tidak ingin jauh-jauh dariku?" tanya Zeus sambil melangkah mendekat dengan senyum menggoda. Untuk pertama kalinya Helios tidak ingin jauh-jauh darinya. Selain sang istri yang selalu menghindar dan kabur-kaburan, setelah bersatu kembali tidak pernah sekalipun menghalanginya pergi meski hanya untuk pergi ke bawah. Namun apa yang saat ini Helios lakukan berhasil membuat jantung Zeus berdebar dan merasakan kebahagiaan. Pria itu yakin tidak akan ada lagi perpisahan karena cintanya dan Helios sama dalamnya. "Ya, kemarilah," saut Helios mengiyakan sambil menepuk kasur sebelah. "Sebentar, aku telepon Mbok Baria dulu," ujar Zeus selakas melangkah ke arah nakas dan meraih telepon. "Bawa air putih ke kamar, Mbok. Sekalian bawa teko juga untuk persediaan air minum di kamar." "Baik, Tuan." Zeus menutup panggilan dan berbaring di samping istrinya. "Ada apa, sayang? Apa ada sesuatu yang kau inginkan?" tanyanya sambil menarik tubuh Helios dan memeluknya. "Tidak ada, aku hanya tidak ingin jauh darimu meski hanya sebentar," saut Helios mengangkat pandangan menatap manik mata sang suami. "Benarkah?" Pertanyaannya langsung dianugui oleh Helios. "Aku juga, sayang. Aku juga ingin selalu ada di sisimu setiap hari. Rasa-rasanya aku ingin memindahkan ruang kerjaku ke rumah," sambung Zeus menggebu. Jika mau, Zeus bisa memindahkan ruang kerjanya di kantor ke ruang kerja di rumah. Apalagi setelah mendengar pengakuan Helios. Jadi, ia berencana untuk bekerja di rumah untuk setiap harinya. "Tidak perlu, Mas. Aku tidak akan serakah dan hanya akan meminta waktu luangmu saja," sanggah Helios menggeleng pelan. "Tidak, kau sama sekali tidak serakah karena aku yang menginginkannya. Selain kau, aku pun tidak ingin jauh darimu. Jadi agar aku bisa selalu ada di sisimu, aku akan memindahkan ruang kerjaku di kantor ke rumah," kata Zeus memutuskan. "Terima kasih, Mas." Helios mengacu bibir Zeus singkat dan menyembunyikan wajahnya di ceruk leher sang suami. "Jangan menggodaku, sayang," protes Zeus. Hanya karena sebuah kecupan yang berlangsung selama 1 detik itu saja, Zeus merasa seperti disengat listrik. Apalagi kalau Helios menggodanya dengan hal yang lebih jauh. "Aku tidak menggodamu, Mas. Aku hanya memberimu sebuah kode untuk melakukannya." Helios menyembunyikan wajahnya malu-malu. Wajah Zeus langsung bersinar karena terlalu bahagia. Lagi-lagi untuk pertama kalinya Helios mengajaknya bertempur. "Benarkah?" tanyanya sekedar ingin memastikan. "Ya, aku ingin mengisi daya yang baru kosong sekitar 30% ini." Helios mengangguk mantap. "Tapi kalau kau tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa," imbuhnya santai. "Kenapa aku tidak mau? Tentu saja aku mau dan sangat-sangat mau. Bahkan kalau bisa, aku ingin melakukannya 3 kali dalam sehari," tanya Zeus bersemangat. Tanpa pikir panjang, Zeus langsung mengungkung tubuh Helios. Ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan langka yang datang. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.